Halo, kami dari kelompok Ekspres. Ekspres. Siapa kami? Ekspres. Kami siapa? Ekspres. Cepat Cepat kelar. kelar. Cepat kelar. Yeay. Saya Clarisha. Saya Fiorin. Saya Yiping. Saya Stefani. Siap mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan P2 di DKI Jakarta. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Objek dan subjek PBB. Contoh objek bumi, sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Subjek bumi dan bangunan. Mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. UU yang mengatur PBB. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kriteria objek pajak yang tidak dikenakan PBB menurut UU Nomor 12 Tahun 1994. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh materi keuangan. Cara mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan objek pajak di kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. Kewajiban saat mendaftarkan objek PBB ke KPP atau KP2KP. Yang pertama, kewajiban Anda sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP.
Yang kedua, ketika mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya, data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan data terisi seluruhnya. Kemudian ditandatangani, serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian atau pengurusan SPOP dikuasakan. Yang ketiga, memberikan atau menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, jika ada perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya, dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya. Hak-hak hak-hak saat mendaftarkan objek PBB ke KPP atau KP2KP. Yang pertama, Anda dapat memperoleh formulir SPOP secara gratis pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, Anda berhak mendapatkan penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat. Yang ketiga, Anda berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SOPO dari KPP atau KP2KP setempat. Yang keempat, Anda boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisian. Namun, perbaikan ini juga harus disertai dengan fotokopi kisah sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya. Yang kelima, Anda juga berhak menunjuk pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai materai sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP. Dan yang keenam, Anda berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Selanjutnya itu ada tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Selanjutnya itu dasar pengenaan PBB atau saat terjadi transaksi jual beli. Saat terjadi transaksi jual beli, yang pertama dasar penetapan NJOP bumi yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, serta kondisi lingkungan. Sedangkan dasar penetapan NJOP bangunan yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan, letak, serta kondisi lingkungan. Yang selanjutnya dasar pengenaan PBB saat tidak terjadi transaksi jual beli. Nah, yang pertama itu perbandingan harga dengan objek lainnya, yang kedua nilai perolehan baru, dan yang ketiga nilai jual pengganti. Selanjutnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04 tahun 2000 ditetapkan NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Selanjutnya nilai jual kena pajak atau NJKP. Dalam KMK nomor 201 KMK 04 tahun 2000 terdapat ketentuan persentase NJKP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut rinciannya: objek pajak perkebunan sebesar 40%, pertambangan sebesar 40%, kehutanan sebesar 40%. Objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan, yakni NJOP-nya lebih dari 1 miliar, presentasenya NJKP-nya sebesar 40, sedangkan NJOP kurang dari 1 miliar, presentasenya sebesar 20%. Sekian dari kami, terima kasih.